Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ibunda Alvaro Kiano Nugroho menyebut mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro pernah melakukan KDRT. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Menurut Arumi, usia pernikahannya dengan Alex Iskandar atau ayah tiri Alvaro berlangsung hanya 1 tahun. Selama menikah, Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro, namun kala itu Arumi mengira Alex hanya bercanda. Dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone, itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang hingga kini belum ditemukan, yakni Kenzi yang menghilang sejak 3 tahun lalu di Kabupaten Bungo, Jambi, dan Habib Hussein Alvaro yang menghilang sejak 15 September 2025 di Tangerang, Banten. Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang hingga kini belum ditemukan. Kenzi, bocah 3 tahun menghilang sejak 3 tahun lalu. Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepet Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu, anak sulung dari pasangan Firda Muslima dan Azwan tersebut sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah. Saat kejadian, ada satu orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Hingga Senin 24 November 2025, tim khusus dari Polres Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi. Tim kembali mendatangi TKP untuk memeriksa data rekaman CCTV di sekitar lokasi. Beberapa orang saksi mata juga kembali diperiksa oleh petugas. Dengan adanya kejelasan bahwa Sri Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti. Sementara di Tangerang, Banten, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun bernama Habib Hussein Alvaro juga menghilang. Habib Hussein hilang pada 15 September 2025 saat bermain di sekitar tempat tinggalnya. Dari keterangan beberapa saksi, menyebut Habib Hussein terlihat bersama seseorang yang berpakaian badut. Hingga kini kasus hilangnya Habib Hussein Alvaro masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Orang tua Kenzi Alvarezi, balita berusia 3 tahun yang hilang 3 tahun yang lalu, kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan kasus hilangnya putranya. Ibunda Kenzi berharap Kenzi bisa ditemukan dan kembali dengan selamat. Orang tua Kenzi masih berusaha mencari putra tercinta mereka yang hilang 3 tahun lalu. Ibunda Kenzi kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan perkembangan pencarian putra mereka yang hilang. Padilla berharap polisi dapat mengungkap kasus hilangnya Kenzi dan Kenzi bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu sama semua orang akan terus berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan ibu, tidak bisa menjaga Kenzi dengan baik.
Kenzi, bocah laki-laki, warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat, Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang 3 tahun lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui, Kenzi saat itu berusia 3 tahun, hilang pada 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya. Kasus hilangnya Kenzi mencuat kembali setelah sempat viral di media sosial. Seorang bocah warga suku Anak Dalam yang disebut-sebut mirip dengan Kenzi. Namun, kepala suku Anak Dalam membantah hal tersebut. Polisi kini masih mencari Kenzi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, seorang bocah 7 tahun menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat sedang bermain ponsel di depan salah satu rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dahi. Polisi kini memburu pelaku penembakan yang diduga menggunakan senapan angin. RF, bocah berusia 7 tahun ini dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tembak pada dahinya. Korban terpaksa menjalani operasi ringan. Diketahui peluru yang tertancap di dahi korban merupakan peluru jenis senapan angin. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang bermain game bersama temannya di depan rumah warga di perumahan Bonewa Estate Bontomanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba korban mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senapan angin dan membuat dahinya mengalami luka tembak. Saat kejadian, korban sempat mendengar 2 kali suara tembakan. Ibu korban langsung melapor ke polisi. Dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana. Naik kepalanya pas bagian jidat. Itu hari dia dijahit 2 jahitan. Salah 1 atau 2 jahitan. Ada yang lihat terduga pelaku masuk karena bersamaan masuk ke perumahan. Sekitar 2 orang bawa senapan. Senapan angin. Datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Hingga kini identitas pelaku penembakan masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu korban. Sementara korban RF kini mengalami trauma dan takut bermain sendiri di luar rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyura. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu.
Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengacara keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Informasi lengkapnya usai jeda tetap di Sido Sore. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara.